Diawali pemotongan pita oleh Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu, Dede Abdullah Halim didampingi oleh Wakil Bidang Pelayanan, Neti Riansari, serta Wakil Bidang Operasional, Rianda Pratama. Pertanda diresmikannya ruangan priority yang dikhususkan untuk para nasabah Bank Sumsel Cabang Sekayu yang akan melakukan transaksi di kantor Bank Sumsel Cabang Sekayu, Kota Sekayu. Selain meresmikan ruangan priority bagi nasabah, Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu juga melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 bagi tukang ojek serta tukang becak yang ada di wilayah Kota Sekayu. Vaksinasi COVID-19 ini merupakan program pemerintah untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Penyuntikan ini dilakukan secara gratis. Saat ini, Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu sudah memiliki ruangan layanan priority, di mana ruangan ini diperuntukkan bagi para nasabah yang akan kita layani secara istimewa dibandingkan dengan nasabah-nasabah lainnya. Ruangan ini juga dapat dipergunakan untuk para nasabah yang menjadi anggota priority ini berupa untuk melakukan pertemuan, untuk melakukan transaksi, di mana ruangan ini juga berfungsi bagi nasabah tersebut tidak perlu melakukan antri. Nasabahnya tinggal masuk ke ruangan ini dan kita akan melayani nasabah tersebut. Diharapkan dengan adanya ruangan priority di Bank Sumsel Cabang Sekayu ini, nasabah yang akan melakukan transaksi tidak lagi antre dan cukup menunggu di ruangan dengan fasilitas yang cukup nyaman. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin meninjau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Puluhan aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menutup jalur masuk Kota Sekayu di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Seluruh jalur yang masuk menuju pusat Kota Sekayu, khususnya di lokasi wisata serta gelanggang remaja, Tugu Bintang Bundaran ditutup. Warga dilarang untuk melakukan aktivitas berkerumun atau berkumpul, sementara kendaraan roda 2 dan roda 4 dialihkan menuju jalur lintas Palembang Lubuk Linggau. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin melakukan penutupan serta penyekatan dalam program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat daerah. Yang saya tinjau ini jalur yang jalan masuk di jalur protokol strategis ya, di jantung Tugu Bintang Kota Sekayu. Saya dengan aparat dari kepolisian, dari TNI dan juga dari Pol PP itu berusaha untuk mencegah tempat-tempat yang berpotensi kerumunan. Karena ini letaknya juga dekat alun-alun, tapi juga di taman-taman kota, tempat-tempat wisata juga kita perketat, termasuk dengan keberadaan dari tempat-tempat makan ataupun kafe-kafe. Jadi kita akan mempersiapkan dosis vaksin ini sebanyak mungkin, karena kami ingin menjemput bola dan kami menghimbau kepada masyarakat Musi Banyuasin yang belum divaksin. Marilah kita rame-rame vaksin yuk. Semuanya kan disediakan oleh pemerintah gratis. Bupati juga menghimbau agar masyarakat Musi Banyuasin yang belum melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 untuk segera mendaftarkan diri ke puskesmas terdekat dan melakukan vaksinasi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan didampingi Sekretaris Daerah Apriyadi serta Direktur RSUD Sekayu, Dr. Maxton meninjau persiapan rumah sakit darurat bagi pasien COVID-19 yang ada di Musi Banyuasin. Rumah sakit darurat ini berada di areal RSUD Sekayu. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin juga meninjau alat medis serta tabung oksigen di rumah sakit darurat COVID-19 yang didirikan dengan 2 tenda milik BPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Di dalam ruangan rumah sakit darurat difasilitasi dengan ruangan yang sejuk serta nyaman dan peralatan medis lengkap. Dalam satu ruangan terdapat 2 alat oksigen membran ekstrakorporil atau EMCO serta 9 unit tempat tidur pasien. Pertama, untuk memastikan bahwa penanganan pasien-pasien COVID di rumah sakit darurat ini bisa lebih maksimal. Jadi ada beberapa action yang akan kami lakukan segera. Yang pertama adalah untuk
menjamin ketersediaan oksigen di rumah sakit darurat COVID di Sekayu ini. Kita akan memasang atau menginstalasi gas medis. Jadi untuk tidak terlalu kebergantungan kepada tabung oksigen. Jadi instalasi gas medis ini merupakan sebuah instalasi yang bisa nanti terkoneksi dengan gedung utama dan bisa menjadi suplai oksigen non-stop. Dengan didirikannya Rumah Sakit Darurat COVID-19 dikarenakan adanya pembangunan di RSUD Sekayu, pasien COVID-19 di Musi Banyuasin seluruhnya mendapatkan perawatan yang layak serta kenyamanan yang maksimal. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Di Kabupaten Musi Banyuasin, pengerjaan pengaspalan jalan digunakan atau menggunakan latek atau aspal karet. Untuk mengetahui hal ini, saya langsung berbicara dengan Bupati Musi Banyuasin, Dr. Dodi Reza Alex Nurdin. Selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi. Pak Bupati, mengenai aspal karet, ini salah satu-satunya di Indonesia yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin pelaksanaan atau pembuatan aspal karet. Bagaimana Pak Bupati? Ya, sebetulnya sudah dari sejak 2017 kita menggunakan aspal karet untuk mengaspal jalan di jalan kabupaten di Musi Banyuasin. Bayangkan, efeknya itu bukan hanya kualitas jalannya itu sangat baik terhadap topografi alam di Muba yang berawa, kemudian basah, tapi juga karena ini menyerap karet dari masyarakat. Karet alam diubah menjadi lateks, kemudian dibawa ke pabrik aspal karet kita di Sekayu untuk mengaspal jalan-jalan kabupaten di Musi Banyuasin. Dan alhamdulillah masuk jalan nasional juga loh. Jalan nasional termasuk juga jalan di Kota Palembang juga menggunakan aspal karet. Nah, khusus untuk di Muba tahun ini ada proyek pengerjaan jalan yang bersumberkan dana alokasi khusus. Ini yang kita berdiri di atasnya itu adalah dak yang menggunakan aspal karet satu-satunya di Indonesia. Kalau menggunakan APBD Kabupaten Musi Banyuasin, ruasnya ada. Tahun ini ada beberapa ruas, termasuk di daerah di Kecamatan Lais, kemudian di Kecamatan dari Babat Sukat, Jalan 108 yang menembus arah ke Jalan Lintas Timur Sumatera. Terima kasih Pak Bupati. Demikian pemirsa, perbincangan saya atau wawancara langsung dengan Bupati Musi Banyuasin, Dr. Dodi Reza Alex Nurdin, tentang pembangunan jalan atau pengaspalan jalan yang menggunakan latek atau aspal karet. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Peletakan batu pertama pembangunan pasar rakyat di Desa Air Putih Ulu, Kecamatan Plakat Tinggi, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dilaksanakan langsung oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin, yang didampingi oleh Aiza selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Pembangunan pasar rakyat ini dilakukan untuk mensejahterakan warga khususnya di Kecamatan Plakat Tinggi. Pembangunan pasar rakyat menggunakan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin dengan anggaran 5,7 miliar rupiah dan akan selesai pada akhir September 2021. Kalau untuk pasar yang lama itu bangunan tahun 2009 ya. Kondisinya sudah tidak layak lagi menurut kami, jadi tidak representatif dan kurang banyak untuk los dan kiosnya untuk menampung para pedagang. Ya, dengan dibangun yang baru ini yuk nanti seperti apa sih? Nanti mereka akan kita relokasi ke pasar yang baru untuk menempati karena kondisi kiosnya itu sudah sangat representatif. Bupati juga melakukan dialog dengan warga yang ada di Kecamatan Plakat Tinggi. Kita membuat pasar yang representatif bagi Kecamatan Plakat Tinggi. Karena ini bukan hanya menampung dari kegiatan ekonomi di Plakat juga, tapi dari desa-desa sekitar. Ya, dari Kecamatan Sekayu juga banyak pasar. Mudah-mudahan bisa terrealisasi segera dalam waktu kurang lebih bulan November akhir, diharapkan kita sudah bisa meresmikan pasar. Rencananya, pemerintah Musi Banyuasin akan melakukan pembangunan seperti pengadaan sumur bor air bersih, pembangunan jalan desa, serta akan meringankan beban pembayaran listrik bagi warga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan.
Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan yang menggunakan aspal karet. Pembangunan jalan ini merupakan inovasi terbaik pertama di Indonesia. Pembangunan infrastruktur kembali dilaksanakan oleh pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal karet dilaksanakan di Desa Air Putih Ulu di Kecamatan Pelakat Tinggi, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal karet sepanjang 1,9 km dari sumber dana alokasi khusus atau DAK sebesar 12 miliar rupiah. Pembangunan jalan sepanjang 1,9 km ini menggunakan karet latek sebanyak 58 ton. Inovasi aspal karet ini merupakan inovasi pertama di Indonesia. Aspal isi latex, tapi sekarang konstruksi sudah dilaksanakan 2 lapis, yaitu menggunakan ACBIS dengan ACBC. Artinya mungkin setelah dilaksanakan pekerjaan bahu jalan dengan menggunakan beton sampai 75, mungkin setelah itu dilanjutkan dengan lapisan penutup menggunakan ACBC latex sama panjangnya 1,9 km. Musi Banyuasin semuanya sedang masif untuk menggunakan aspal latex. Ini contoh saja, ini dalam satu ruas ini 1,9 km itu bisa menyerap karet latex itu 58 ton. Volume aspal karetnya itu 900-an ton. Berarti paling tidak ini sangat membantu para petani pada saat masa pandemi ini. Jadi ini baru 2 kali layer ya. Nanti baru terakhir setelah dicor kiri kanan baru nanti digelar. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ada orang gila, Bang. Ada orang gila. Awas. Awas. Oke. Udah. Aman. Woi. Menyikapi maraknya aksi penolakan warga terhadap aktivitas PT DPM di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Horas Pardede selaku Camat Silima Pungga-Pungga meminta warga agar tidak main hakim sendiri. Himbauan tersebut dilatar belakangi beberapa aksi warga, diantaranya menahan kendaraan operasi milik perusahaan tambang PT DPM hingga berakhir ke jalur hukum, sampai aksi protes dengan menutup jalan yang mengganggu aktivitas pengendara. Baik, terima kasih. Tanggapan kami mungkin masyarakatnya memang belum sadar betul dengan negara kita ini adalah negara hukum. Jadi kami dari camat menghimbau agar nanti ke depan besok-besok tidak ada lagi yang main hakim sendiri. Ada juga beberapa yang sampai ditahan polisi karena main hakim sendiri. Saya minta untuk ke depan kita gunakan aja dulu jalur-jalur yang memang sudah sewajarnya, mengadukannya kepada kepala desa, camat, bila perlu ke kepolisian. Tapi saya tidak ingin di Silima Pungga-Pungga orang menuntut keinginannya dengan cara main hakim sendiri, merugikan masyarakat lain, menutup akses umum sehingga bisa merugikan orang lain. Pihak Muspica Kecamatan Silima Pungga-Pungga siap menerima aspirasi warga bila mana ada yang harus didiskusikan terkait aktivitas PT DPM di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One mengabarkan. Beginilah kegiatan sekolah di alam terbuka di Desa Parupo, Kecamatan Silahi Sabungan. Di sekolah yang berada di alam terbuka pinggiran Danau Toba, siswa-siswi diberi pendidikan secara umum dari muda-mudi gereja serta seorang anggota kepolisian penggagas sekolah alam terbuka ini. Kegiatan yang rutin dilaksanakan di beberapa desa dilakukan karena lamanya siswa-siswi tidak bersekolah tatap muka akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat Aibda Andi Prima Simanjuntak menciptakan satu kegiatan belajar di alam terbuka yang bertujuan agar para siswa-siswi tetap bisa belajar dan bersosialisasi dengan teman-teman sekolah mereka. Belajar di alam terbuka di tengah pandemi COVID-19 di sejumlah desa di Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, diprakarsai oleh Aibda Andi Prima Simanjuntak, salah seorang anggota kepolisian Polres Dairi.
Kegiatan ini mendapat respon yang positif baik dari orang tua siswa-siswi dan tokoh masyarakat Kecamatan Silahi Sabungan. Mereka cukup mengapresiasi kegiatan positif di tengah pandemi ini. Ini anak-anak didik sangat senang. Kami mengucapkan terima kasih banyak terlebih kepada Bapak Polisi Andi Simajuntak yang sudah memberikan hati, sumbangsi, materi, lebih lagi pengorbanan dalam menjangkau desa kami. Kami sebagai orang tua sangat berterima kasih. Selain membuka sekolah di alam terbuka, kegiatan rutin juga dilakukan untuk membantu pengobatan beberapa warga yang sakit di kawasan Dusun Terpencil, Dusun Sitotio yang ada di Kecamatan Silahi Sabungan. Dari Kabupaten Dairi, Irfan TV One mengabarkan. Setelah sempat viral di media sosial adanya warga yang hendak bersalin di tandu dari Dusun Terpencil, Kapolres Humbang Hasundutan bersama personilnya meninjau langsung Dusun Nambadia, Desa Sihastonga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Jalan menuju dusun ini cukup sulit dilintasi karena badan jalan yang belum pernah tersentuh pembangunan. Sesampai di dusun tersebut, Kapolres memberikan tali asih berupa paket juga diberikan kepada masyarakat yang ikut serta membantu menandu warga yang melahirkan. Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Roni Nikolas Sidabutar mengungkapkan ia melihat langsung situasi desa Sihastonga, Dusun Nambadia dan membenarkan kondisi jalan yang kurang baik. Ia berharap warga tetap semangat menunggu adanya perbaikan jalan untuk desa tersebut. Desa Sihastonga, Dusun Nambadia, Kecamatan Parlilitan mengecek secara langsung situasi atau suasana di mana jalan yang sempat viral di video di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan ternyata memang benar jalannya kurang baik. Dan kami tadi sudah dari Dusun Nambadia bertemu dengan warga kita yang kemarin sempat ditandu. Ke depan semoga warga Nambadia tetap semangat dan kita berharap ada perbaikan-perbaikan ke depan untuk desa ini. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Irfan TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna lanjutan dengan agenda tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan sekaligus pembentukan pansus yang berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin kemarin. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, dihadiri langsung Wali Kota Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rahman, serta Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala, Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, dan turut dihadiri seluruh anggota DPRD Kota, baik hadir secara langsung ataupun yang mengikuti secara virtual. Dalam kata sambutannya, Ketua DPRD Hashim mengatakan bahwa rapat paripurna ini untuk menindaklanjuti rapat paripurna yang digelar pada tanggal 5 Juli lalu, yakni mendengar jawaban dari Pemko Medan atas pandangan umum seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota atas Ranperda tentang keolahragaan. Tanggapan kepala daerah ya terhadap pandangan umum dari masing-masing fraksi. Ya, tadi kita lihat tanggapan kepala daerah itu cukup substansi ya, menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan dari fraksi-fraksi. Nah, yang kita lihat nanti ke depannya setelah paripurna tadi sudah dibentuk pansus, kita harapkan nanti pansus itu bisa bekerja dengan baik. Dalam sidang paripurna tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rahman menyampaikan Pemko berkomitmen untuk mewujudkan Kota Medan sebagai kota atlet, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi baik itu mencakup olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan.
Inilah rumah salah seorang pengusaha Kota Batam berinisial EF yang berada di perumahan Rosdale Blok F nomor 15 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota. Rencananya penggeledahan tersebut dilakukan atas dasar laporan yang dilayangkan pengusaha bernama Chong Alex Leo Vensuri selaku Direktur PT Sumber Prima Lestari atau SPL dan kakak dari pihak terlapor EF selaku Komisaris PT SPL. Namun saat hendak digeledah untuk diperiksa oleh tim Polda Sumut sempat tertahan karena diduga ada beberapa orang suruhan EF yang mencoba menghalangi. Kuasa hukum Chong Alex Leo Vensuri, C. Suhadi sangat menyayangkan adanya tindakan intervensi tersebut. Suhadi menjelaskan kasus ini berawal ketika kakak adik ini mendirikan PT SPL dengan kedudukan saham 50%-50%. Namun di tengah perjalanan terjadi perselisihan kedua belah pihak. Diduga terdapat uang perusahaan yang hilang atau tidak bisa dipertanggungjawabkan sekitar 2,4 miliar lebih. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Sumatera Utara dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dan kemudian perkara bergulir ke penyidikan. Bahwa memang benar ada penyidik dari Polda Sumatera Utara dalam rangka melakukan penggeledahan terhadap rumah Mr. ES yang berada di lokasi yang saya sebutkan tadi. Tujuannya adalah penyidik dalam rangka mencari alat bukti berkaitan dengan masalah proses hukum yang dilaporkan oleh klien kami di Polda Sumatera Utara. Penyidik sudah bekerja dengan baik, di mana dalam bekerjanya itu sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan ketentuan hukum. Itu ada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. DPRD Langkat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Senin. Pengesahan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri 43 orang anggota Dewan. Ketua DPRD Langkat, Sri Bana Peranginangin yang memimpin jalannya rapat mengetuk palu sidang sebagai tanda disahkannya Ranperda ini menjadi peraturan daerah setelah segenap anggota Dewan yang hadir menyatakan setuju. Pengesahan juga ditandai dengan ditandatanganinya surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama Bupati dan pimpinan DPRD Langkat terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2020. Sebelumnya, juru bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Langkat, Pujianto, dalam penyampaian hasil kerja Badan Anggaran DPRD yang telah membahas LPJ APBD 2020 bersama Kepala OPD menyatakan setuju disahkannya Ranperda LPJ APBD 2020 menjadi Perda. Dalam laporan Banggar itu ada beberapa kesimpulan dan saran rekomendasi. Salah satunya, Banggar meminta pemerintah daerah ke depannya untuk mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Banggar juga meminta pembinaan dan pemberdayaan terhadap Kampung KB dan BUMDes yang telah didirikan untuk memberikan dampak positif bagi desa. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya selaku Gubernur Sumatera Utara akan menyampaikan informasi, instruksi tentang PPKM darurat terkhusus di Kota Medan dan PPKM diperketat di Kota Sibolga, termasuk di dalamnya 31 kabupaten dan kota yang berada di Sumatera Utara. Seperti yang kita ketahui, mulai hari ini Senin tanggal 12 hingga 20 Juli tahun 2021 mendatang, pemerintah baik pusat sampai ke daerah melalui instruksi Menteri Dalam Negeri
nomor 20 tahun 2021 telah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Kota Medan dan pembatasan kegiatan masyarakat diperketat di Kota Sibolga juga. Kita mengantisipasi bersama-sama baik provinsi-provinsi yang berbatasan dengan kabupaten dan kota yang berada di teritorial Sumatera Utara, juga 31 kabupaten dan kota sebagai kabupaten kota penyanggah dari PPKM darurat dan PPKM diperketat yang saya sampaikan tadi. Sebagai tindak lanjut, saya telah menginstruksikan kepada Wali Kota Medan dan Sibolga untuk menerbitkan aturan turunan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab di wilayahnya masing-masing. Dalam implementasi kebijakan tersebut, pembatasan kegiatan masyarakat akan diperketat. Kegiatan belajar mengajar hanya boleh dilakukan secara daring atau online. Kegiatan pada sektor non-esensial, esensial maupun kritikal akan dibatasi dengan berbagai syarat tertentu. Aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial budaya lainnya di tempat tertentu yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan juga akan diperketat, dibatasi hingga pada pembatasan mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan domestik dan pendisiplinan pemakaian masker yang baik dan benar. Pemberlakuan kebijakan PPKM darurat maupun PPKM diperketat termasuk di dalamnya 31 kabupaten dan kota juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 yang meningkat tajam pada beberapa waktu terakhir. Juga sebagai langkah antisipasi terhadap penularan berbagai varian baru COVID-19 yang menular sangat cepat dibanding varian yang biasa. Yang kita dengar informasi dan kita tahu yang disebut adalah varian Delta. Sehingga diharapkan penyebarannya di daerah kita tidak seperti yang telah terjadi di daerah-daerah lain, khususnya yang kita ketahui adalah di Pulau Jawa dan Bali. Untuk itu, melalui pesan ini, saya mengimbau agar kita semua mendukung dan mematuhinya. Disiplinlah melaksanakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dimanapun berada. Ayo segera vaksin. Semakin banyak masyarakat melaksanakan vaksinasi, maka kekebalan pribadi dan komunitas kita terhadap COVID-19 akan semakin cepat terbentuk. Program testing, tracing, treatment atau 3T akan kita tingkatkan sebab saat ini pendisiplinan protokol kesehatan, percepatan program vaksinasi, dan peningkatan program 3T adalah pendekatan yang paling realistis untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu meridhoi dan memberikan kemudahan untuk kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kekuatan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Santi, santi, santi syadu, 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 shalom kebajikan. Idul Adha adalah saat untuk merayakan semangat kita dalam berkorban.
Kita berharap ampunan dan keteguhan kita dalam beriman di masa pandemi. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Saya Zainal Abidin, Sarjana Hukum, Ketua DPRD Kota Palembang, beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf